Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Apakah anak-anakku sehat? Bahagia? Oke, siapa orang yang paling kau rindukan hari ini di kelas? Pak Arif. Kalau temanmu siapa? Siapa? Sally. Kalau kamu? Apa yang membuat kamu berada di sekolah hari ini? Apa? Teman-teman. Karena pengen ketemu teman-teman. Monica, apa yang membuat kamu ada di sini hari ini? Ikut pembelajaran. Anak-anak, motivasi apapun yang kamu bentuk dalam pribadimu, yang intinya kita hari ini di sini semuanya ingin belajar bersama-sama untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu. Kita bisa belajar, bisa bersama dalam kebahagiaan yang luar biasa karena kuasa siapa? Karena kuasa Tuhan. Tidak ada satu kejadian pun yang tanpa kuasanya. Semua kejadian selalu kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu bagi bahasa yang muslim. Anak-anakku, siapa yang beragama Islam? Tunjuk tangan. Oke. Turun. Anak-anakku, siapa yang beragama Katolik? Oke, turun. Dalam perbedaan yang tercampur sedemikian indahnya, Pak Arif sungguh bangga kelas ini menjadi kelas yang sangat rukun, kelas yang menjadi kelas yang sangat damai. Walaupun latar belakang agama kalian berbeda ya, ada yang Katolik, ada yang Islam, tetapi Pak Arif senang. Kamu saling membantu, saling menyayangi, saling mencintai sesama manusia. Itu luar biasa. Kembangkan, pertahankan suasana keharmonisan seperti ini sampai kapanpun. Suatu saat nanti anak-anak akan berada di lingkungan masyarakat yang heterogen. Heterogen itu latar belakang agamanya bisa berbeda-beda, latar belakang suku bisa berbeda-beda, latar belakang ekonomi bisa berbeda-beda. Jadi anak-anak dengan perbedaan itu jangan menjadi hambatan. Justru dengan perbedaan itu menjadi pemersatu. Oke anak-anak, berikutnya Pak Arif sungguh senang hari ini semuanya masuk, berada di kelas semua, dari Google Form Pak Arif lihat, tuh masuk semua. Anak-anakku yang luar biasa, jika suatu saat nanti kalian sakit, ingatlah, sakit itu adalah teguran dari Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan, ya Tuhan, jika sakit ini kau berikan, maka akan aku jalani dengan ikhlas. Sembuhkanlah, sembuhkanlah, sembuhkanlah. Anak-anakku yang luar biasa, badan yang sehat sesungguhnya diciptakan untuk Tuhan, oleh Tuhan untuk kita, agar kita bisa beraktivitas lebih banyak, kita berkarya lebih banyak, dan kita memberi manfaat kepada orang lain yang lebih banyak. Oke, anak-anakku yang luar biasa. Andika, ayo mimpin doa. Siap. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Andika. Anak-anakku yang luar biasa. Kelas yang bersih, kelas yang indah. Terima kasih penghargaan yang tinggi untuk anak-anakku yang piket hari ini telah berkenan datang lebih pagi kemudian menciptakan suasana yang begitu indah pada hari ini. Anak-anakku yang luar biasa, Pak Arif ingin mengingatkan kembali, mengajak anak-anak ingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dalam bab yang kita pelajari pada minggu yang lalu, kita senantiasa diingatkan bahwa dalam setiap kegiatan kita ada peraturan. Kita tidak bisa sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan kita berbenturan dengan kebebasan orang lain. Siapa? Gabriel. Gabriel bebas, boleh nyanyi di rumahnya, ya toh? Malam-malam misalkan. Kamu paling suka lagu apa, Gabriel? Oh, gundul-gundul pacul ya. Iya.
di teras rumah malam. Gundul, gundul pacul-cul, kembelengan, nyunggi wakul-kul. Malam di teras. Kira-kira kalau sebelahnya rumahnya Aurel gimana? Jam 9 malam nyanyi gitu keras di teras. Gimana? Kamu seneng apa enggak? Oh, seneng Pak, saya ikut ke depan. Gundul pacul-cul ikut nyanyi. Kita bebas untuk mengekspresikan diri, tetapi tidak boleh ekspresi kita itu mengganggu orang lain. Misalkan nyanyi, teriak-teriak, itu tidak boleh. Anak-anakku yang luar biasa, bahwa kalian sebagai generasi yang hebat, generasi yang luar biasa, punya kebebasan dan menyadari bahwa kebebasan kita berbenturan dengan kebebasan orang lain, maka dari itu ada peraturan, maka dari itu ada sesuatu yang mengatur kita untuk tetap tertib, tetap teratur, sehingga kondisi kita selalu dalam keadaan aman dan Michelle, aman dan damai, aman dan tentram, aman dan nyaman, boleh semuanya. Oke anak-anakku yang luar biasa, kali ini kita mempelajari sesuatu yang baru. Pada hari ini kita akan belajar mengenai melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa anak-anak? Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, beberapa tayangan berikut ini sebagai dasar pemikiran kita untuk belajar pada hari ini. Anak-anakku yang hebat. Bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebab yang kita pelajari bagian D adalah melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku, apakah Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu bisa diubah? Bagaimana jawabannya, Kak? Undang-Undang Dasar tahun 1945 diubah oleh siapa? Bisa diubah oleh siapa? MPR. Berdasarkan pasal berapa, nak? 37 tahun 1900. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, anggota yang hadir, anggota MPR yang hadir minimal berapa bagian? Yang keras dong. Yang keras dong. Oke, 2/3 anggota MPR harus hadir. Kemudian harus disetujui oleh sekurang-kurangnya berapa, nak? 50% plus 1. Paham ya? Harus separuh atau setengahnya lebih 1 dari anggota yang hadir. Berikutnya, kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah yang pertama. Nah, ini. Kesepakatan dasar. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tidak akan pernah melakukan perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tetap sepakat mempertahankan negara yang kita cintai ini. Nama negaranya apa, Kak? Negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Bahwa negara kita dipimpin oleh seorang presiden. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
Berikutnya yang terakhir, melakukan perubahan dengan cara adendum. Lanjutkan. Berdasarkan TAP MPR nomor 9 MPR 1999 pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak akan diubah dengan alasan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat. Jadi ini alasan kenapa pembukaan tidak akan pernah yang keras. Kamu belum sarapan toh? Kok lemes? Tadi udah sarapan? Sarapan apa? Sarapan sama apa? Sama ayam? Oh, sama roti. Kamu sama ayam ya? Sarapan sama ayam di kandang ayam. Masuk sarapan di kandang ayam, Pak Arif gimana tuh? Sarapan sama sapi kamu ya? Kamu pasti sama kuda, gitu? Enggak. Sarapannya di mana nak kamu sarapan nak? Etikanya kamu makan pagi di mana? Iya, di meja makan. Ada kebiasaan dari kita, ayo, ini kebiasaan buruk guys. Makan di bawah di depan TV. Jarak itu. Nggak boleh ya, padahal biasanya TV kan di ruang keluarga. TV kan di ruang keluarga, ngumpul kamu makan. Tak boleh ya, makan di ruang makan, di meja makan. Kecuali kalau kamu pas makan di warung. Oke anak-anak, nomor 1. Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat cita-cita bersama. Makanya tidak boleh diganti. Cita-cita luhur itu termaktub dalam alinea yang keberapa guys? Alinea ke-4, pinter. Tujuan-tujuan yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau Staatside. Ingat membacanya apa? Staatside. Cita-cita negara yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme Pancasila. Itu dalam alinea keberapa kak? Keberapa kak? 4, alinea ke-4. Lanjut. Dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, berarti tidak berubah kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Republik Indonesia. Lanjut. Apa yang terjadi apabila pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu diubah? Kalau diubah kira-kira apa yang akan terjadi guys? Nomor 1. Kesepakatan awal berdirinya negara Republik Indonesia hilang. Itu yang pertama akan terjadi apabila pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diganti. Threat. Kesepakatan awal berdirinya negara Republik Indonesia akan hilang. Ini berbahaya apa tidak? Berbahaya apa tidak? Ini berbahaya apa tidak terhadap keutuhan negara Republik Indonesia? Sangat berbahaya. Yang kedua apa kak? Kita lihat. Yang kedua adalah membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira kalau negara NKRI ini bubar, kamu pesta pora apa menderita? Kira-kira nek bubar negaranya, bisa nggak kita kumpul bahagia seperti ini? Herdina ada sini, gitu, jaga pintu. Oh, hantu lewat, ketemu Herdina sih. Kuntilanak masuk, ketemu Herdina sih. Misalkan kuntilanak ketemu siapa? Farhan. Dia anakku mau. Masa anak yunda lah. Anak-anak, oke, sedikit
Kamu sering lihat film hantu toh? Ya, kamu juga toh? Suka lihat film hantu toh? Kamu juga toh? Film hantu menjadi salah satu kegemaran remaja. Tetapi anak-anak itu sebatas hiburan, jangan dibawa dalam kehidupan yang nyata. Kamu ketemu kuntilanak ya bodoh karo kamu ketemu sama kok Saiton. Ya ke Superman, terus Joker, ya itu. Iya toh? Ketemu kuntilanak kayak ketemu sapa sing wedok jahat iki. Catwoman ki apik apa jahat? Catwoman baik ya? Baik enggak? Ayo. Tokoh perempuan jahat apa? Tokoh perempuan jahat coba yo. Aurel ya. Jahat apa baik? Baik. Baik dong. Gabriel, tokoh baik apa jelek? Baik dong. Anak-anak sekali lagi ini agak berbelok sedikit. Boleh menyukai film horor, jangan dibawa ke kehidupan nyata. Itu adalah fiksi. Apa nak? Fiksi itu nyata apa khayalan? Khayalan. Oke, Pak Arif akan lanjutkan. Kembali ke tayangan. Pak Arif lanjut. Yang ketiga adalah dasar negara Pancasila tidak bisa dipertahankan lagi. Ya tak? Kenapa? Karena tadi Pak Arif sudah sampaikan. Anak-anak juga sudah mengerti. Ada Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Yaitu di alinea berapa, Kak? 4. Nek kuwi diganti hilang. Dasar negaranya nggak ada, guys. Ya tak? Oke. Coba dari atas, Herdina dibaca yang keras. Apa yang terjadi apabila pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 diubah? Ya, apa yang terjadi jika diubah? Yang pertama, yuk. Kesepakatan awal berdirinya negara Republik Indonesia Hilang kesepakatan yang disepakati oleh para founding father, pendiri bangsa, hilang. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. yang kedua, Membubarkan negara iya, negara ini bubar nek. Pembukaannya diubah, ya toh? Bubar. Kamu senang negara ini bubar-baran? Sedih. Kamu nek gede-gede gini yo, yang tahu kamu sendirian. Temennya nggak ngerti ya. Tidak Pak, iya Pak, gitu ya. Kayak Kiana lo. Kamu seneng nggak duduk deket Kiana? Seneng. Kamu duduk dengan Farhan seneng? Seneng. Dapat adik baru ya. Oke. Farhan walaupun murid baru harus segera menyesuaikan. Teman-temannya satu kelas baik. Temannya satu kelas baik benda? Baik. Teman satu kelas, Farhan sebagai siswa baru bergabung dengan kita. Kalian sayang nggak sama Farhan? Sayang. Bagaimanapun dia datang lebih akhir tetap menjadi keluarga kita, ya toh. Kita beri kesempatan yang sama dengan yang lain. Farhan baca yang ketiga. Iya, apabila pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diubah, maka menurut Farhan yang ketiga, dasar negara Pancasila tidak bisa dipertahankan lagi. Oke guys, berikutnya. Bagaimana melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yang pertama, kita tidak akan pernah melakukan apa nak? Tidak pernah melakukan perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tidak pernah melakukan itu. Yang kedua, melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, perhatikan. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, contoh perwujudan pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di berbagai lingkungan. Pak Arif akan memulai di lingkungan sekolah. Perhatikan lingkungan sekolah.
Belajar sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Belajar bersungguh-sungguh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalian sanggup? Anak-anakku sanggup? Amazing. Sekarang di lingkungan pergaulan, bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan strata, tidak memunculkan perbedaan-perbedaan. Contohnya strata ekonomi, ya toh? Perbedaan kemampuan ekonomi orang tua kita jangan menjadikan hambatan dalam bergaul. Justru yang terjadi, yang kuat membantu yang lemah, yang kuat memberdayakan yang lemah. Berikutnya yang kedua, di lingkungan pergaulan, saling melindungi untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Sekarang lingkungan yang ketiga, lingkungan apa anak-anak? Lingkungan masyarakat. Memberikan bantuan kepada fakir miskin untuk mewujudkan tujuan negara, memajukan kesejahteraan umum. Berikutnya, sebelah sini, ini kan kelompok data ya? Oke. Kelompok Muhammad Yamin sebelah sini berkumpulnya. Kemudian yang terakhir kelompok siapa? Ahmad Subarjo sebelah sini. Belakang ya. Oke, silakan berkelompok anak-anak. Silakan. Oke, sini di belakang. Tiga, seperti biasanya. 3 dijadikan 1, terus kemudian kamu mengelilinginya. Oke. 3 dijadikan 1, kemudian dikelilingi seperti biasanya. Cuman jaga jarak ya depan ya. Sini di depan. Depan, belakang. Oke, silakan. Enggak usah, Dok. Ini kesana udah cukup ini. Udah. Nah. Sini bisa toh? Sini bisa. Gia sini toh Gia. Biar nggak nutup jalan. Oke, itu mejanya geser sini. Pintar. Ini loh Kak, Dewi, kursimu taruh sana, ini geser ke sini. Oke, perhatikan ya. Medan operasi adalah tempat ujian bagi seorang prajurit. Jangan pernah ragu atau bimbang. Gugur atau tidak, itu adalah tanda. Karena kematian adalah bagian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kematian akan menyusul kita.
Ayo komandan. Komandan pasti bisa. Komandan pasti mampu. Ayo komandan. Ayo komandan. Sedikit surat ini. Tolong berikan kepada aku bangga. Izinkan kebebasan kedua orang tuaku dan pernikahan jika selama ini aku bisa berbakti dan berbuat baik untuknya. Tolong sampaikan pesan. Komandan, komandan pasti bisa. Ayo komandan, bangkitlah komandan. Komandan, komandan, komandan pasti bisa. Bangkitlah komandan, bangkitlah komandan. Jangan tinggalkan kita komandan kita. Komandan, siapa yang akan menjaganya? Komandan, tolong jaga merah putih ini. Jangan tinggalkan kita komandan. Komandan, bangkitlah komandan. Ikut dengan komandan. Jangan tinggalkan kami komandan. Jangan hianati merah putih. Komandan, bangkitlah. Jaga dia. Komandan, komandan. Cintai jangan tinggalkan kami komandan. Mereka ada di depan. Menghidupkan putih ini. Jangan tinggalkan kami. Bangkitlah komandan. Selamat berjuang. Komandan, selamat. Komandan, tugas. Jangan tinggalkan kami komandan. Jangan tinggalkan kami komandan. Komandan, komandan. Jangan tinggalkan kami komandan. Komandan, jangan tinggalkan kami komandan. Komandan, bangkitlah komandan. Komandan. Oke, anak-anak. Demikian tadi videonya. Anak-anakku sudah melihat bersama-sama TNI menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan pengorbanan yang luar biasa. Anak-anak ingat kan? Dengan menjaga keutuhan NKRI itu sama halnya dengan menjaga terus tegaknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, anak-anakku yang luar biasa, sekarang silakan dikeluarkan bukunya, kita memulai proyek kita. Silakan anak-anak. Paham ya tugasnya ya? Yang sudah Pak Arif kirimkan lewat Google Form. Proyek kita sekarang adalah membuat slogan, atau kita membuat slogan dan poster, kemudian diberi deskripsi. Silakan mulai dikerjakan. Oke anak-anak. Kelompok Dr. Andes Muhammad Hatta sudah siap? Silakan dikerjakan. Kelompok Muhammad Yamin sudah siap? Kelompok Ahmad Subarjo sudah siap? Silakan dimulai dikerjakan. Waktu kalian hanya 15 menit. Silakan. Coba anak-anak sebagian dibuka lagi Google Form yang dikirim Pak Arif. Sekali lagi anak-anak melihat Google Form yang sudah dikirim Pak Arif tentang kriteria penilaian. Dilihat di HP-nya.
Yang pertama, tentang slogan atau posternya harus menarik perhatian. Warnanya menarik. Tampilannya ya secara keseluruhan menarik. Kemudian informatif. Mudah dicerna dan deskripsinya sesuai dengan tema. Oke. Dilihat panduan penilaian yang dikirimkan Pak Arif. Anak-anak harus sesuai dengan panduan itu agar sesuai dengan yang kita kehendaki bersama. Panduan penilaian Pak Arif sudah kirimkan lewat Google Form. Silakan dilihat lagi kalau lupa. Pak Arif ingatkan, waktu hanya 15 menit. Ada yang membuat deskripsinya, ada yang membuat posternya. Ada yang membuat deskripsi, ada yang membuat poster. Waktu kalian hanya 15 menit. Kalau disikat kelamaan Kak, langsung aja. Saran Pak Arif, kalian tidak usah pakai sketsa, langsung digambar dengan krayon. Waktu kalian nggak akan cukup. Pak Arif memberikan contoh di depan, kamu bisa menulis bebas. Sesuai dengan tema yang kamu dapatkan. Sesuai dengan tema poster yang kamu tentukan, maksudnya Pak Arif. Lima menit sudah berjalan. Deskripsi cukup ditulis di buku tulis Kak ya. Deskripsinya enggak usah masuk di situ. Deskripsinya di buku tulis. Deskripsinya di buku tulis. Deskripsi itu menjelaskan slogan atau poster yang kamu buat. Deskripsinya ditulis di buku. Kemudian deskripsi itu tentang poster yang kalian buat.
Jadi poster sama slogan ini lebih menonjolkan pada kalimatnya, Kak, bukan gambarnya. Menonjolkan kalimat dan itu menjadi informatif, memotivasi orang yang membacanya, menggerakkan semangat, menggerakkan hati orang yang membacanya. Saran Pak Arif, kalian tidak membuat sketch, langsung menggunakan warna. Mana? Oh. Coba lihat. Lihat contohnya seperti ini, Kak. Kekuatan ada di tulisan ya. Kekuatan ada di tulisan. Karena kamu membuat poster dan waktunya dibatasi. Deskripsinya sudah? Oke. Kelompok Insinyur Soekarno, deskripsinya sudah, Kak? Oke, yang mengerjakan siapa itu? Yang menulis, Mas Demarif? Ya. Dr. Andes Muhammad Hatta, deskripsinya sudah? Oke. Kelompok Muhammad Yamin, deskripsinya sudah? Oke. Kelompok Ahmad Subarjo, deskripsinya sudah? Deskripsinya? Michel Kencana, deskripsinya sudah? Loh.
Coba posternya Andika tunjukkan ke Bapak. Oke. Posternya kelompok Dr. Andes Muhammad Hatta. Siapa itu? Siapa? Kiana. Kiana tunjukkan ke Bapak. Oke. Kelompok Muhammad Yamin, posternya tunjukkan ke Bapak. Oke, Monica. Kelompok Ahmad Subarjo, posternya tunjukkan ke Bapak. Oke, baru separuh. Dan Oke, ayo. Deskripsinya segera diselesaikan. Deskripsinya segera diselesaikan. Deskripsinya sudah? Oke anak-anak, waktu kita sudah habis. Kita mulai presentasi masing-masing kelompok. Siapa ingin mempresentasikan pertama kali ke depan? Siapa ingin mempresentasikan urutan pertama? Tunjuk tangan. Andika? Oke, silakan. Semua ke depan. Menunjukkan posternya sambil mendeskripsikan. Teman-temannya memperhatikan. Silakan. Yang keras, di atas semua aja. Ayo yang lain memperhatikan anak-anak. Yang lain memperhatikan. Ayo memperhatikan ke depan. Berhenti, mengerjakannya berhenti. Semua memperhatikan ke depan. Silakan. Dibaca deskripsinya, silakan. Hadir dan berprestasi dalam kegiatan upacara bendera. Ini adalah salah satu bentuk sikap yang menunjukkan cinta negara. Cinta tanah air dengan rasa kebinekaan, Cinta tanah air adalah suatu rasa bangga dan rasa sayang terhadap negaranya, yaitu Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia dan
bertanah air Indonesia, tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan tanah air. Mantap. Posternya bertuliskan disiplinmu menunjukkan cintamu. Tepuk tangan. Disiplin menunjukkan cinta bangsa, cinta tanah air, dan mencintai segala macam yang berhubungan dengan kebaikan. Sekarang siapa ingin tampil giliran kedua? Tunjuk tangan. Giliran kedua. Oke, silakan. Kelompok Keila. Perhatikan sebentar. Anak-anak yang lain memperhatikan, selesaikan. Sudah selesai. Jangan sibuk dengan tugasnya dulu. Sekarang menghadap ke depan semua, memperhatikan temannya yang sedang mempresentasikan karyanya. Kita lihat dulu, kita baca slogannya. Hormati gurumu, sayangi temanmu. Luar biasa. Silakan dibaca deskripsinya, oke? Sopan dan jujur pada teman, guru dan semua orang terlibat di lingkungan sekolah. Kita harus menghormati Bapak Ibu guru dan berlaku sopan kepada mereka. Kita juga harus menyayangi teman tanpa membeda-bedakannya. Jujur dan sopan itu kunci utama untuk mendapat hidup bahagia. Guru merupakan seseorang yang memiliki peran terpenting di dalam dunia pendidikan, yang memiliki tugas dan peran yang sangat mulia. Maka dari itu, kita harus menghormatinya. Sekian, terima kasih. Oke, hormati gurumu, sayangi temanmu. Siapa yang ingin tampil berikutnya? Tunjuk tangan. Siapa yang ingin tampil berikutnya? Tunjuk tangan. Oke, Kencana. Yang membaca deskripsi siapa? Sini dekat Pak Arif. Siapa yang membaca deskripsi? Kencana. Ya. Kencana, Michelle. Oke, sini. Kamu hari ini nggak ada pertandingan? Kapan ada pertandingan lagi? Oke, semangat ya. Oke. Silakan. Dengan keunggulan rakyatnya, bangsa Indonesia akan dapat bersaing dengan bangsa lain, sehingga bangsa lain akan menaruh kepercayaannya karena kualitas berbagai hal atau bangsa Indonesia. Maka dari itu, prestasi diri penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Oke. Kita baca bersama. Slogannya apa tulisannya ini anak-anak? Ingatlah dan berprestasilah. 17 Agustus 1945. Maksudnya, ingatlah hari kemerdekaan. Ingatlah kemerdekaan untuk selalu apa ini? Berprestasi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Kelompok terakhir, silakan ke depan. Yang membaca deskripsi sebelah sini, yang memegang poster di tengah. Yang lain memperhatikan. Anak-anak, biasakan ketika ada temannya yang di depan menyampaikan sesuatu, memperhatikan dengan sungguh. Jangan asik dengan acaranya pribadi. Rajin dan giat untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak pelajar Indonesia yang mewakili Indonesia untuk program pertukaran pelajar. Program pertukaran pelajar banyaknya membuahkan hasil yang maksimal. Di antaranya dapat memajukan nama baik negara Indonesia. Tidak hanya itu, tetapi negara Indonesia dipandang baik sebagai negara yang berprestasi dan memajukan kehidupan bangsa. Banyak anak-anak yang mewakili program ini, di antaranya anak-anak yang rajin dan sungguh-sungguh dalam belajar. Memajukan nama baik Indonesia bisa menjadikan motivasi para pelajar lainnya untuk selalu belajar lebih giat lagi. Makasih. Oke, luar biasa. Ini contohnya kebetulan salah satu contohnya ada di depan. Nah, Kirani adalah teman kita seorang atlet main atlet gundu ya, main kelereng. Bukan. Oh, bukan.
Atlet tenis lapangan, ya. Apa? Oh, kirani itu. Maafkan saya. Pakai masker. Oke, berdiri Kirani. Aduh, Pak Arif salah. Maju sini. Hampir sama loh pakai masker yo. Sini yo. Ya ampun ini loh pakai masker Pak Arif salah. Jodol berdiri di situ. Berdiri di situ. Gitu, mepodo pakai masker. Aurel ternyata. Ternyata Aurel. Kirani kita punya teman yang seorang atlet tenis meja. Ketok nek kamu kayak nggak perhatian ya harus sayangi. Sayang Kirani adalah atlet kelereng. Atlet tenis lapangan meja maneh. Ketok nggak perhatian nih pertandingan sampai Jakarta, Palembang, Medan. Jadi atlet kelereng. Tenis meja guys, kita doakan prestasinya selalu meningkat dan menjadi kebanggaan kita semua. Oke, silakan duduk. Ini karena berhubungan dengan tema ini, Pak Arif pengen Kaila berdiri juga. Nah, Kaila juga barusan, sini, hadap sana, barusan menyelesaikan lagunya. Dia menciptakan lagu dalam rangka Hari Guru Nasional. Lagumu judulnya apa, Kak? Terima kasih guru. Terima kasih guruku. Ya, beberapa hari yang lalu juga video klipnya juga sudah dibuat dan akan ditayangkan ketika Hari Guru Nasional, Hari Guru dan ulang tahun PGRI tingkat nasional. Nanti dia akan tampil, video klipnya akan tampil dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke lah, ya toh. Dalam video klip itu siapa yang muncul? Temannya yang ikut? Iya, Tunjuk tangan. Jadi temanmu nggak sambojak Pak Arif pae. Sutradaranya Pak Arif yo Kak yo. Iya. Sutradaranya Pak Arif, masuk Pak Arif sutradara terus tampil di depan kamera. Kayak tak tutupi ini. Oke. Oke, juga punya prestasi yang hebat. Saya yakin Pak Arif tidak bisa silakan duduk. Pak Arif tidak bisa sebutkan salah satu persatu, maksudnya Pak Arif tidak sebutkan satu persatu. Kalian anak-anak yang hebat dan berprestasi semua, ya. Jangan puas dengan apa yang sudah dicapai sekarang. Posternya kita baca bersama. Ayo belajar, jadilah generasi cerdas. Tepuk tangan. Silakan duduk. Anak-anak, silakan di bawah deskripsi ditulis nama anggotanya. Di bawah deskripsi ditulis nama anggotanya. Kemudian setelah ini kan anak-anak istirahat. Jam istirahat nanti anak-anak menempel poster kalian di mading kelas kita yang berada di depan. Sekali lagi, nanti jam istirahat anak-anak menempel poster ini di mading kelas yang ada di depan, berdampingan antara poster dan deskripsi. Supaya poster ini menguatkan, memotivasi siapa saja yang membacanya. Oke anak-anak. Hihihi rame. Ya ampun kelasku kaya pasar. Itu penjual cabai, penjual beras, penjual klopo, penjual buah. Loh sendiri sama Pak Arif bicara sendiri. Oke sudah? Ngomong dewe tak kon iki karo Pak Arif lho. Oke. Anakku yang luar biasa. Oke, sekarang apa yang kita dapatkan pada hari ini? Perhatikan anak-anak, kesimpulan kita pada saat kesimpulan kita belajar pada hari ini. Perhatikan ke depan. Yang pertama, sebagai warga negara yang baik, kita harus bertekad untuk melaksanakan dan mempertahankan
Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Pak Arif tanya, anak-anakku warga negara yang baik apa bukan? Yang baik. Berarti kita semua komitmen untuk selalu mempertahankan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, nomor 2. Jadilah warga negara yang senantiasa tumbuh kesadaran untuk selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sanggup? Dibaca yang keras, Ke. Nomor 2. Jadilah warga negara yang senantiasa tumbuh kesadaran untuk selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perundang-undangan. Ayo. Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yes. Berikutnya nomor 3. Kesimpulan nomor 3. Dengan mentaati peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka akan tercipta kehidupan negara yang aman, teratur, dan tertib. Sekarang kita melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian merasa aman? Kalian merasa hidup ini teratur? Kalian merasa tertib? Yuk kita pertahankan, ya. Kita pertahankan situasi seperti ini aman damai. Ada Islam, ada Katolik. Damai? Damai. Ada orang Jawa, etnis Jawa. Ya. Saudara kita ini etnis Tionghoa. Kita sayang sama dia? Sangat sayang. Kiana percaya nggak kalau teman sekolah sini sayang sama Kiana? Sayang. Kamu di sini merasa aman, damai? Pernah temanmu ada yang usil? Tidak pernah. Bahagia di sini bersama Pak Arif dan teman-teman? Oke, tos. Oke. Kita harus menjaga siapapun tanpa memandang mayoritas minoritas, harus aman, nyaman, bahagia bersama kita semua. Sanggup? Sanggup. Kemudian berikutnya number point berapa anak-anak? Number 4. Dengan keamanan, keteraturan, dan ketertiban, maka tujuan negara akan tercapai, yakni mewujudkan masyarakat yang adil makmur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan sesuai dengan amanat konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Aman, teratur, tertib, sehingga tujuan negara bisa tercapai. Kamu ingin adil dan makmur? Kamu ingin adil dan makmur? Yuk kita ciptakan suasana yang aman, teratur, tertib, untuk kemudian kita masing-masing bisa mengembangkan diri, mengembangkan potensi diri. Sehingga setelah potensi diri kita berkembang, kita bisa menciptakan karya-karya yang hebat, prestasi-prestasi yang hebat. Cerdas bangsanya segera tercapai, masyarakat yang adil dan makmur. Oke, anak-anakku yang luar biasa. Dari materi Pak Arif pada hari ini, Pak Arif sudah sampaikan dengan jelas. Untuk materi berikutnya, minggu depan, kita akan belajar memasuki bab yang ketiga. Bab ketiga nanti kita akan belajar mengenai memaknai peraturan perundang-undangan. Memaknai peraturan perundang-undangan. Oke. Anak-anakku yang luar biasa, hari ini Pak Arif kira cukup sekian pertemuan kita. Ingat, kalian adalah generasi yang hebat, memiliki kesempatan untuk berkembang yang luar biasa, memiliki kesempatan untuk mengukir prestasi yang luar biasa pula. Jangan pernah ada perasaan minder, jangan pernah ada perasaan berkecil hati. Teruslah berbangga hati, teruslah berkembang dengan tetap rendah hati. Anak-anakku, anak-anak yang hebat, anak-anakku adalah generasi yang luar biasa. Pak Arif bertanya sekali lagi, sanggupkah kalian berkembang menjadi generasi yang berprestasi? Sanggup.
Sekali lagi Pak Arif bertanya, apakah kalian sanggup berkembang menjadi generasi yang berprestasi? Sanggup. Oke, Pak Arif akan selalu bersama kalian untuk terus membimbing anak-anakku semua mengukir prestasi-prestasi, menorehkan kehebatan-kehebatan, kejuaraan-kejuaraan, sehingga suatu saat nanti anak-anakku akan sampai gerbang masa depan yang cemerlang. Anak-anakku yang luar biasa, kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Persilakan Kia untuk memimpin doa. Silakan. Terima kasih Kia. Anak-anakku, semangat selalu, bahagia selalu. Pak Arif selalu sayang sama kalian. Pak Arif akan selalu merindukan kalian. Jadilah generasi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.